草津最高の浄水掃除。 Halo, balik lagi di channel YouTube PT Indotara Persada. Kali ini di belakang saya sudah ada produk unggulan kita, yaitu Kusatsu Containerized Seawater Desalination System. Lihat penampakannya, kontainer ya, benar-benar full kontainer 1x20 feet ya. Jadi memang Seawater Desalination System ini sengaja didesain khusus menggunakan kontainer seperti ini. Tujuannya untuk apa? Spesifikasinya untuk apa? Keunggulannya apa? Jangan kemana-mana, terus ikuti video ini sampai habis. Di belakang saya ini adalah Kusatsu Containerized Seawater Desalination System dengan tipe KSW ROC 3000 LPH ya. Ini ukurannya sama dengan kontainer ukuran 20 feet ya. Jadi Seawater Desalination System ini merupakan salah satu water treatment di mana fungsinya untuk merubah atau mengubah air laut ya, air laut yang dalam kondisi keadaan asin ya, itu bisa diubah menjadi air yang layak untuk dikonsumsi ya, baik itu untuk digunakan sehari-hari untuk mandi, cuci kakus maupun untuk diminum ya. Jadi dengan mesin Kusatsu Seawater Desalination System ini, air asin tadi bisa diubah menjadi air tawar dan bahkan layak untuk diminum. Oke, langsung aja, nggak perlu lama-lama, kita unboxing unit Kusatsu Containerized Seawater Desalination System ini. Oke, ikuti saya. Nah, ini dia. Wow, ini dia penampakan bagian dalam Kusatsu Containerized Seawater Desalination System dengan kapasitas 3000 liter per jam. Oke, ayo ikuti saya. Nah, kita lihat ya, ini penampakannya seperti ini ya. Ya, saya akan jelaskan satu-satu ya. Nah, di sini ada panel nih. Ini ada panel utamanya ya. Kita buka, lihat. Nah, lihat ya, semuanya menggunakan Schneider ya. Jadi kualitasnya tidak perlu diragukan lagi ya. Schneider dari Prancis. Kita udah pakai Schneider semua elektrikalnya. Oke. Nah, ini ada colokan juga ya kalau diperlukan buat ngecas ataupun yang lainnya. Ini saklar buat lampu ya. Saklar buat lampu karena ini juga dilengkapi dengan lampu. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa sistem CIP dosing system ya. Ini ada untuk flow coolant-nya, ada untuk pH-nya, ada scale inhibitor, sama nih reducing agent system. Nanti saya jelaskan. Oke. Nah, ini aksesorisnya ya, kelengkapannya. Aksesorisnya ya ada. Oke ya, aksesoris kelengkapannya. Nah, lihat ya, di sebelah kiri ini ada RO mesinnya. Ya, ini mesin utamanya, Seawater Desalination Systemnya. Oke. Ini ada security filternya di depan. Ini ada CIP filternya juga ya. Ada mechanical filternya. Oke, saya akan jelaskan satu persatu ya, alurnya seperti apa sih. Oke. Nah, kita lihat ya. Nah, ini ada 3 buah pipa ya di sini. Ini pipa untuk input bahan baku airnya ya. Nah, ini untuk air pembuangannya ya. Dan ini untuk air hasil outputnya, hasil jadinya. Oke. Nah, alurnya gimana? Jadi dari input ini ya, dari pipa input ini, oke, itu akan masuk ke pompa ini, raw water pump ini. Nah, dari bahan baku tadi airnya masuk ke raw water pump ya. Ini ada tanda panahnya warna biru ya. Ini ada ball valve juga di sini besar ya. Nah, raw water pump ini sendiri spesifikasinya kapasitasnya adalah 8 meter kubik per jam ya. Rated powernya 4 kW dan speednya itu 2600 rpm ya. Jadi memang pompa ini sudah didesain sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk menghasilkan kapasitas air 3000 liter per jam. Oke. Nah, dari air dari sini yang masuk. Nah, di sini dia akan bertemu dengan flow coolant dosing system ya.
flow coolant dosing system ini kita lihat alurnya. Nah, ini mengarahnya ke sini nih. Nah, ada di sini flow coolant dosing systemnya. Ya, flow coolant dosing systemnya ini menggunakan Seco ya, Seco Italia ya. Jadi dosing system ini penting sekali untuk mengatur dosis flow coolant yang akan keluar dan akan dicampurkan ke air bahan baku ya. Ya, tujuannya adalah untuk memisahkan partikel-partikel kecil ya dalam kandungan bahan baku air tadi ya, termasuk bakteri-bakteri. Itu dengan adanya flow coolant dosing system itu nanti partikel-partikel kecil bakteri itu akan bersatu gitu ya, seperti kayak vlog gitu, kumpul. Nah, sehingga memudahkan penyaringan berikutnya di mechanical filter yang ada di dalam tabung ini. Ya, jadi dari input bahan baku tadi dengan adanya flow coolant dosing system itu partikel-partikel kecil bakteri yang ada dalam laut itu seperti dipadatkan, dikumpulkan, kemudian sehingga membentuk vlog-vlog seperti itu. Jadi memudahkan penyaringan di mechanical filter di tabung ini. Untuk flow coolant dosing systemnya sendiri itu flow-nya 1 liter per jam ya, dengan tekanannya itu 6 bar. Untuk tangkinya sendiri tadi ukurannya 40 liter. Oke. Nah, setelah tadi saya jelaskan mengenai bahan baku air itu diberikan flow coolant dosing system supaya partikel-partikel kecil bakterinya itu berkumpul ya, membentuk vlog-vlog itu, kemudian masuk ke dalam sini. Nah, ini adalah mechanical filternya. Mechanical filter ini ukurannya diameter 1000 kali tingginya 1900 mm ya. Bahannya FRP tank ya. Oh, jadi sangat-sangat kuat, anti karat juga, dan sudah menggunakan automatic control valve ya. Jadi untuk proses backwash-nya semua udah otomatis di situ. Nah, untuk isinya di dalam tabung FRP tank mechanical filter ini adalah quartz sand ya. Medianya adalah quartz sand, jumlahnya sebanyak 1000 kg. Nah, fungsi dari FRP tank ini dengan isi quartz sand tadi untuk menyaring partikel-partikel tadi ya yang saya tadi sudah jelaskan. Ya, tentunya gunanya untuk membuat kinerja mesin reverse osmosis desalination-nya menjadi lebih ringan, lebih mudah, tidak berat gitu ya. Nah, setelah tadi melalui mechanical filter ini yang isinya tadi quartz sand ya 1000 kg. Nah, kita lihat aliran pipanya ya yang warna biru. Nah, lihat ke sini ya. Nah, ketika proses ini dia akan mulai masuk ke sistem reverse osmosis ya. Tapi sebelum itu, lihat di sini ada 3 buah pipa ya di atas ini. Nah, si air dari FRP tank ini akan dicampur dengan dosing system ya. Dosing systemnya apa aja ada di sini. Nah, dosing systemnya yang pertama ada pH regulator ya. Ya, pH regulator ya tentu untuk mengatur kondisi pH-nya ya, supaya pH-nya betul-betul netral, bagus ya. Kemudian di sini ada scale inhibitor. Jadi scale inhibitor ini fungsinya supaya air itu ketika masuk dalam membran tidak menimbulkan kerak ya. Jadi scale inhibitor ini untuk menghilangkan kerak-kerak, potensi kerak-kerak yang ada pada air ya, biasanya kalsium, magnesium. Jadi dengan adanya ini itu bisa dihilangkan sehingga tidak membuat kinerja membran menjadi lebih berat, sehingga menjadi lebih mampat ya dengan adanya ini. Nah, kemudian yang ini adalah reductant dosing system. Nah, ini untuk menghilangkan oksidan-oksidan di dalam air ya. Oksidan-oksidan dalam air seperti klorin atau oksigen-oksigen aktif ya. Tujuannya sekali lagi ketiganya ini ya, salah satu tadi untuk pH, untuk adjust pH-nya supaya netral, dan kedua yang lainnya tentunya untuk membuat air yang akan masuk ke membran itu menjadi lebih ringan. Jadi tidak membuat membran bekerja dengan keras dan sehingga cepat mampet gitu. Nah, balik lagi ya, semua dosing system tadi itu menggunakan Seco dari Italia. Jadi sudah berkualitas yang pasti ya. Nah, setelah tadi dicampur dengan dosing system, barulah masuk ke security filter yang ada di sini. Nah, yang pertama ini masuk ke security filter ya, security filter 10 mikron. Kalau yang ini security filter 5 mikron ya. Jadi habis dari tahap 10 mikron ini disaring lagi ke yang 5 mikron. Nah, untuk security filter yang pertama, ini isinya adalah PP spoon 40 inch dengan ukuran 10 mikron ya. Kalau yang ini PP spoon 40 inch ukurannya 5 mikron. Ya, tentunya dari hasil tadi ya, penyaringan pertama oleh quartz sand, kemudian disaring lagi dengan PP spoon ini ya. 10 mikron dan ke yang lebih kecil lagi yaitu 5 mikron. Ya, tujuannya ini semua adalah pre-filtration agar air yang akan masuk ke sistem berikutnya yaitu membran
seawater desalination-nya itu tidak berat ya, menjadi lebih ringan. Karena kalau tidak di pre-filter seperti tadi, itu membrannya pasti akan langsung mampet. Jadi tidak bisa bekerja sesuai dengan fungsinya, atau masa pakainya hanya sebentar. Nah, kemudian dari filter ini ya, kita lihat pipanya di bawah. Nah, ini ada pressure gauge juga. Nah, ini ada solenoid valve ya di sini ya. Ini fungsinya untuk membuka katup ya, aliran air. Nah, di sini lihat nih ada TDS meternya. Jadi di sini untuk mengecek conductivity-nya ya, bahan bakunya itu berapa. Nah, kemudian ini masuk ke low voltage protection switch ya. Jadi dia mendeteksi tekanan dari sini ya. Jadi setelah proses input bahan baku masuk tangki sampai ke PP spoon ini, itu tekanannya dicek apakah cukup untuk dijalankan atau langsung dilanjutkan ke proses high pressure pump ini. Karena kalau tekanan airnya tidak cukup, itu akan sangat berbahaya ya. Oke, kemudian setelah melalui proses filter tadi yang saya sebutkan, itu langsung masuk ke high pressure pump ya. High pressure pump ini rate powernya besar, 22 kW ya, kapasitasnya 8 meter kubik per jam, speednya 5000 rpm ya, headnya sampai 540 meter. Nah, high pressure pump ini difungsikan untuk bisa mendorong air dengan tekanan yang tinggi ya ke membran seawater reverse osmosis ya. Untuk mendorong air ke membran itu pompanya memang harus high pressure pump, tekanannya harus tinggi karena pori-porinya itu sangat-sangat kecil ya, itu bahkan sampai 0,0001 mikron. Jadi memang membrannya berbeda, tingkat kerapatannya itu sangat-sangat rapat, jadi dibutuhkan tekanan yang tinggi. Oke, nah kemudian masuk ke membrannya membran seawater reverse osmosis ya, dengan brand LG Korea, tipenya 8040 ya. Ini ada 3 housing ya di sini ya, 3 housing, totalnya ada 6 buah membran. Oke, jadi satu housing ini ada 2 membran ya. Nah, masuk ke membran. Nah, setelah masuk ke membran, maka TDS-nya akan betul-betul berkurang ya. Kalau mau dimaksimalkan itu bisa 1:3 ya, artinya 4 liter air masuk, itu 1 liter jadi 3 liternya buang. Itu kalau mau betul-betul dimaksimalkan TDS-nya, dipres sampai seturun-turunnya, itu bisa sampai 98% bahkan lebih ya untuk penurunan TDS-nya itu. Nah, setelah melalui proses membran RO tadi, nah airnya akan keluar nih ke sini. Ya, lihat di sini. Nah, di sini ada TDS meternya lagi. Jadi dicek lagi TDS yang setelah hasil proses itu berapa. Nanti muncul di sini. Oke. Nah, muncul sini, masuk ke sini. Nah, output airnya kita lihat di sini dibagi 2 ya. Ada yang ke sana, nanti saya jelasin, sama ke sini nih. Nah, nanti bisa keluar dari sini juga, dari keran ini ya. Oke. Nah, satu lagi, ini kan untuk pipa kecilnya nih, ini untuk penggunaan yang ya standar lah, normal ya, mau disambung selang-selang kecil boleh lah. Oke, kemudian masuk ke sini, output satu lagi ya, dibagi 2 ya. Nah, masuk ke pipa ini yang tadi saya bilang. Inilah yang nanti akan disambung ke pipa output untuk penggunaannya. Oke, nah itulah alurnya. Nah, selain itu, tadi saya bilang membran reverse osmosis itu selalu mempunyai fungsi untuk membuang air yang kotor ya. Tadi saya sudah bilang kalau mau dipres habis itu 1:3, 4 liter air masuk, 1 liter jadi 3 liter buang ya. Pembuangannya itu kemana? Kita lihat yang pipa-pipa warna kuning ini ya. Nah, dari pompa sini. Nah, dari pompa sini ya, untuk mesin Kusatsu Seawater Desalination ini mempunyai fungsi CIP tank ya. Nah, untuk seawater reverse osmosis desalination system ini, itu tingkat desalinasinya itu sampai dengan 98% ya. Jadi ibaratnya TDS-nya itu mampu diturunkan sampai dengan maksimal 98%. Ya, seperti yang saya bilang, perbandingannya itu 1:3, yaitu 4 liter air masuk, 1 akan jadi, 3 akan dibuang gitu ya. Nah, kita lihat di sini dalam pembuangannya itu sebetulnya bisa diatur. Kalau misalnya kebutuhan kalian itu tidak perlu sampai harus 98% TDS-nya turun, itu bisa di-adjust di sini. Nah, dengan menggunakan RO wastewater flow regulating valve ini kalau kita buka ya, otomatis maka buangannya akan menjadi lebih sedikit ya. Buangannya menjadi lebih sedikit dan output air jadinya menjadi lebih banyak. Akan tetapi TDS-nya menjadi lebih tinggi gitu. Kalau mau outputnya sedikit, dipres habis-habisan, outputnya sedikit, sedangkan air buangannya banyak, nah itu TDS-nya maka akan turun. Perbandingannya seperti itu kurang lebih. Oke, nah kemudian kita lihat
dari air hasil output tadi yang saya bilang, tadi kan ke pipa hijau ya. Pipa hijau ini nyambung ke sini, satu, dan satu lagi output di belakang ya. Output yang ini di belakang. Oke. Nah, satu lagi ada sistem atau fungsi namanya CIP ya. CIP itu adalah cleaning in place ya, cleaning in place system. Nah, CIP system ini berfungsi untuk membersihkan membran ya, untuk melakukan pembersihan terhadap membran, sehingga membran yang tadi sudah digunakan, sudah menyaring berbagai kotoran, itu dibersihkan dengan menggunakan CIP system ini, sehingga kotoran-kotoran tersebut dapat dibilas, dapat dibuang, dan umur membran menjadi lebih panjang gitu ya. Nah, cara kerjanya gimana? Jadi dari output RO yang hasilnya sudah jadi ya, output RO yang bagus, itu akan dialirkan masuk ke dalam tank ini. Nah, ketika masuk ke dalam sini ya, jadi air hasil jadi RO masuk ke dalam sini, itu bercampur dengan acids dan juga alkali ya. Nah, setelah itu air yang sudah tercampur di sini itu akan difungsikan secara manual ya. Biasanya proses pencucian membran itu dilakukan 6 bulan sekali ya. Nah, kemudian baru dialirkan kembali ya dari sini. Itu nanti masuk lagi. Nah, ini masuk ke sini, pompa dorong lagi, pompa dorong melalui CIP filter ya. CIP filter ini isinya adalah PP filter spoon ya. Ada PP filter spoon di sini. Nah, baru kemudian masuk lagi ke RO membran. Ya, tapi fungsinya yang tadi saya bilang, masuk ini untuk membersihkan si membran RO yang ada di sini. Oke. Nah, setelah dibersihkan ada buangannya. Nah, buangannya kembali lagi ke jalur buangan yang tadi ya, yang oranye ya. Kita lihat yang kuning, pipa kuning. Nah, masuk, maka dia akan lanjut membuang melalui pipa yang ini. Oke. Nah, kemudian di sebelah sini kita lihat, ini adalah jalur-jalur pipanya ya. Ada pipa input bahan baku, pipa air buangan, dan pipa air hasil jadi ya. Biasanya nanti di sini itu dibolongin ya, di dinding kontainernya ini dibolongin untuk dikonekkan dengan pipa-pipa dari luar, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di main control dari unit Kusatsu Seawater Desalination Machine ya. Kita lihat di sini ya. Ini ada raw water conductivity. Ini untuk bahan baku airnya, TDS-nya berapa, conductivity-nya berapa, bisa lihat di sini. Ini untuk pure water-nya, hasil air jadinya ya, itu TDS-nya berapa, conductivity-nya bisa lihat di sini. Nah, kemudian di sini ada interaktif panel ya, sudah touchscreen ya. Nah, disinilah untuk mengatur jalannya dari keseluruhan mesin ini ya, dari sini diaturnya. Nah, kemudian ini juga ada indikator-indikator kalau kelistrikannya berfungsi dengan baik ya. Power supply-nya oke, ini ada power indicator ini untuk reset mesinnya. Ini kalau ada error atau sesuatu, maka di sini dia akan ada alarm ya. Dan emergency stop ini untuk menghentikan mesin jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau kita tekan seperti ini, otomatis aliran listrik semua akan mati dan mesin akan mati gitu ya. Cara bukanya gini, gampang. Oke, ini switch on off-nya. Gitu. Oke, sekarang kita lihat bagian dalam mesinnya ya, seperti apa. Kita lihat. Wow, ya kita lihat sangat-sangat rapih ya semuanya ya. Kita lihat ya, elektrikalnya semuanya menggunakan Schneider Electrical System ya. Dan kemudian juga di sini ada PLC Mitsubishi Jepang ya. Jadi kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Elektrikal semuanya sudah sangat oke ya. Ini tadi tampilan bagian belakangnya ya, untuk conductivity meter, touchscreen. Ya, ini juga untuk panel-panel tombol-tombol dan switchnya. Oke, kemudian selain itu, lihat, ini ada smoke detector, ya fungsinya untuk mendeteksi jika ada asap ya, itu akan mengeluarkan alarm suara ya. Jadi itu untuk memperingatkan orang sekitar bahwa ada masalah nih ya. Sebelum timbul masalah-masalah yang lebih besarnya lagi, dia dari sudah ada asap pun dia sudah deteksi dan sudah memberikan alarm kepada orang sekitar bahwa ada asap ya, nah ada bahaya gitu ya. Kemudian ada lampu juga di sini ya, lampu ya, switchnya tadi saya sudah jelaskan di sini ya, on off di sini ya. Oke, nah selain itu juga kalau kita lihat di bagian plat bawahnya, nah ini platnya sudah menggunakan anti skid ya, plat bordes ya, jadi ini tidak licin ya, tidak licin. Jadi untuk menaruh barang-barang ini juga semuanya aman ya. Terlebih kita lihat ini semua frame-nya stainless steel ya. Ini juga dibaut kencang ya sini ya.
Nah, jadi ini sangat aman sekali, membuat unit tidak mudah bergeser ya ketika dipindahkan kontainer ini, karena fungsi dari kontainer ini salah satunya adalah supaya lebih mudah mobilisasi. Misalnya penggunaan di satu area diletakkan di situ, kemudian suatu saat nanti mau dipindahkan ke area lain, maka ini nggak perlu bongkar pasang lagi ya. Ini pipa semuanya sudah satu set lengkap, tidak perlu dibongkar-bongkar lagi, cukup gotong aja kontainernya, pindahkan ke tempat lain. Jadi betul-betul sangat mudah dan praktis dengan menggunakan containerized system seawater reverse osmosis desalination. Nah, kemudian kita juga lihat di sini ya, dari panel mulai kerapihan elektrikal ya, lihat nih ya, dari penutup kabelnya semua, dari atas semuanya, wah rapih ya, rapih banget semuanya ya, lihat rapih semuanya. Ini betul-betul menunjukkan bahwa komitmen Kusatsu terhadap kualitas barang betul-betul diperhatikan ya. Nah, kita tadi udah sama-sama lihat bagaimana isi dalam ya dari Kusatsu Containerized Seawater Desalination System tipe KSWROC 3000 LPH ya. Di dalam ada apa aja, kemudian proses alurnya gimana, rangkaian mesinnya gimana, kita semua udah bahas tadi di dalam. Gimana? Keren kan? Nah, Seawater Desalination System menjadi solusi yang paling ampuh untuk mengatasi kekurangan air ya. Air laut yang asin mampu diolah menjadi air yang tawar ya, bahkan bisa digunakan untuk air minum ya. Dari mesin ini sendiri ya, satu set mesin ini semua itu bisa mengolah air dan menurunkan TDS hingga 98% ya. Jadi ketika menggunakan mesin ini, input bahan bakunya diturunkan TDS 98%. Nah, itu bisa dilihat airnya, TDS-nya berapa. Apakah TDS-nya itu masuk ke kategori air yang sudah bersih? Ya tentu kalau inputnya TDS-nya lebih rendah, maka itu hasilnya bisa lebih rendah lagi ya, supaya bisa menjadi air yang layak minum gitu ya. Ketika TDS input bahan bakunya tidak terlalu tinggi ya, itu biasanya bisa menurunkan TDS sampai 98%. Misalnya hasilnya sudah 100 atau di bawah 100, itu sudah layak minum. Tapi kalau hasilnya masih di atas 100 karena input TDS-nya sangat tinggi ya, misalnya TDS outputnya itu di angka 400, 300 atau 500-an, nah maka itu memerlukan mesin tambahan lagi untuk bisa diolah menjadi air yang layak untuk diminum. Kusatsu Containerized System ini sudah banyak digunakan ya, terutama di pulau-pulau terpencil atau di area-area khusus ya, baik untuk pulau-pulau terpencil, resort, hotel ya, atau fasilitas-fasilitas umum di pulau-pulau terpencil. Itu banyak sekali yang sudah menggunakan Kusatsu Containerized Reverse Osmosis System ini. Karena tadi saya bilang, di suatu wilayah jika terjadi kekurangan air ya, tidak ada air bersih di situ ya, jika ingin menarik sumber air bersih dari perusahaan air tertentu, nah itu biasanya biayanya juga mahal. Jadi banyak yang menggunakan Seawater RO ya, apalagi dengan tipe containerized ini, untuk bisa mengolah air ya, air yang ada di wilayah setempat ya, mau air laut atau air payau, itu diolah sehingga menjadi air yang bersih dan bahkan sampai layak untuk diminum. Apalagi dengan sistem containerized ini tidak perlu membangun rumah atau seperti apa, sudah satu set langsung seperti ini. Jadi tinggal gotong aja, taruh di tempatnya, connect pipanya, sudah berjalan. Mau dipindah, misalnya suatu hari mau dipindah ke lokasi lain, tinggal tutup pintunya, copot pipa-pipa inputnya, bisa digotong, diangkat lagi, pindahkan dengan mudah, sangat simpel ya. Garansi dari unit Kusatsu ini adalah 1 tahun untuk elektrikal. Garansinya panjang ya, spare part kami lengkap, teknisi juga tersedia, jadi tidak perlu khawatir untuk masalah after sale service. Nah, buat kalian yang mau tahu lebih detail mengenai Kusatsu ini ya, produk kita banyak ya. Kalau mau tahu lebih detail, silakan kunjungi website kami di www.indotara.co.id atau bisa kunjungi marketplace kami, atau bisa juga kunjungi dan datang langsung ke showroom dan warehouse kami di Cikupa, Tangerang. Buat kalian konten kreator yang mau datang ke warehouse dan showroom kami, mari datang, saya undang, semuanya gratis. Silakan buat konten, mau ambil video, gambar, produk-produk kami semuanya gratis tanpa dipungut biaya apapun. Dan buat kalian yang mau request video apa lagi yang mau kita bahas, silahkan komen di bawah ini, tim kami akan mempersiapkannya untuk Anda. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk terus subscribe channel YouTube PT Indotara Persada dan nyalakan loncengnya
supaya kalian bisa tahu video-video terupdate dari PT Indotara Persada. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share ke kerabat kalian. Sekian pembahasan kita kali ini mengenai Kusatsu Containerized System Seawater Reverse Osmosis Desalination dengan tipe KSW ROC 3000 LPH. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya pamit.